Sobat Inti, kembali lagi di Inti Talk. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh kebijakan dan juga regulasi terhadap perkembangan industri data center dan cloud computing di Indonesia. Pak Hendra, dalam konteks kebijakan pemerintah gitu Pak, bagaimana sih Pak Bapak melihat potensi undang-undang perlindungan data pribadi terhadap perkembangan industri data center di Indonesia saat ini Pak? Iya, ini sangat besar ya sebenarnya potensinya, karena kalau kita lihat dari undang-undang perlindungan data pribadi, kita lihat memang banyak sekali kesamaan dengan GDPR di Eropa ya, di Eropa Barat, General Data Protection Regulation, di mana ketika terjadi kelalaian dari para penyedia OTT dalam mengamankan data para customernya, itu akan mendapatkan sanksi yang luar biasa keras lah gitu ya. Di beberapa case bahkan berapa persen dari total revenue yang di-generate oleh perusahaan itu ya. Nah, juga ada potensi pidananya juga. Artinya, kalau kita bicara terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dikaitkan dengan data sovereignty, ini sebenarnya sangat dekat. Jadi ID Pro sendiri dari tahun 2019 sudah menyuarakan pentingnya ada kekuatan regulasi dalam memastikan keamanan dan juga keamanan dan kekuatan dari data yang dijalankan oleh OTT players, terutama pemain-pemain asing yang bertugas di Indonesia ya, beroperasi di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya UU PDP ini saya lihat memang dampaknya banyak terhadap kebutuhan data center di Indonesia. Tapi tentunya tidak hanya dengan dukungan regulasi ya. Jadi kita juga lihat dari sisi perizinan, dari sisi kemudahan untuk ease of doing business index kita, with all due respect ya, masih one among the worst lah di dunia. Artinya kalau kita tidak paksakan lewat regulasi yang berkaitan dengan onshoring data regulation ini, memang lebih berat untuk kita bisa bersaing di kancah yang regional gitu ya. Tentu Pak ada tantangan gitu Pak dalam membangun dan mengoperasikan data center, terutama terkait regulasi tadi ya Pak. Iya. Lalu apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku industri data center di Indonesia dan bagaimana upaya dari asosiasi untuk menghadapi tantangan tersebut Pak? Ya, jadi dari strategic naratif kami memang ada 3 hal besar ya yang menjadi tantangan yang boleh dibilang tidak mudah menanganinya. Jadi yang pertama itu terkait dengan pool of talent. Jadi industri ini tumbuh dengan sangat cepat dalam waktu yang sedemikian cepat gitu ya. Jadi akhirnya kebutuhan terhadap engineers, technician yang bisa mengoperasikan data center dari aspek mechanical, electrical, cooling gitu ya, semakin banyak dan orangnya sebenarnya sedikit. Jadi banyak terjadi bajak-membajak antara anggota ID Pro lah saat ini. Jadi hampir tiap bulan kami melakukan diskusi mengenai bagaimana mencoba untuk menjadikan industri ini bisa lebih sustainable dari aspek human resource-nya. Ada 3 langkah yang kami lakukan. Jadi kalau dengan di ID Pro sendiri kita sudah bekerja sama dengan 2 perusahaan, Nusantara Data Center Academy. Jadi mereka bekerja sama dengan Data Center Dynamics, membuat banyak training dan juga pemberian sertifikasi berdasarkan DC Pro standard. Kemudian juga kalau di sisi lain perusahaan saya Data Garda, kami melakukan kerjasama dengan terutama perguruan tinggi negeri di Indonesia, UI, ITB, dan Politeknik Negeri Batam. Jadi memberikan kurikulum khusus di Departemen Teknik Elektro dan Departemen Teknik Mesin terkait dengan industri data center gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat butuh lebih banyak lagi pendekatan ke SMK dan Politeknik karena kebutuhan industri ini begitu cepat terjadi. Sehingga akselerasi ini harus kita lakukan koordinasi juga dengan salah satunya Kementerian Komdigi. Nah, terutama dengan pengembangan talenta digital. Ada salah satu direktoratnya itu ya. Jadi memang saat ini juga Data Garda sudah ada kerjasama dengan Kemenperin untuk mendirikan kurikulum khusus juga yang berkaitan dengan aspek teknisi terutama. Bukan engineering team tapi lebih ke technician. Sehingga yang para students yang menjalani program pendidikan di sana bisa dengan cepat memahami apa yang dibutuhkan oleh industri gitu. Ya, itu baru satu aspek ya, baru dari sisi pool of talent challenges. Yang keduanya ini memang berkaitan dengan energy supply. Jadi kita tahu range dari sisi energy mix yang ada di Indonesia ini, yang saya perhatikan memang ada kurang lebih 62% sampai 80% ini disuplai oleh coal power plant atau batu bara, fossil fuel ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa lihat dari beberapa proyeksi yang dilakukan oleh Badan Research Dunia menyatakan bahwa dengan compounded annual growth rate 20%, jadi potentially di 2030 itu kita bisa reach 2,3 gigawatt potensi data center di Indonesia. Itu besar sekali ya. Artinya kalau kita masih heavily dependent dengan fossil fuel, batu bara, ini akan sangat polutif lingkungan hidup kita gitu ya. Jadi diperlukan solusi-solusi yang lebih green
atau less brown energy yang kita pergunakan ya. Sebagai contoh kita misalnya menggunakan gas engine yang diintegrasikan dengan direct absorption chiller engine sehingga PUE levelnya bisa turun dan juga emisi karbonnya lebih rendah. Atau kalau di sisi lain yang lebih ekstrim, kita juga di ID Pro sudah membahas mengenai penggunaan molten salt nuclear reactor gitu ya. Nah, nuclear energy sendiri memang sesuatu yang masih banyak yang belum coba explore lebih dalam. Tapi saya lihat dengan apa yang sudah dilakukan oleh Microsoft. Jadi Microsoft ini sekitar 4 bulan lalu sudah mengaktifkan salah satu reaktor nuklir yang sudah lama mati untuk bisa menjalankan data centernya mereka gitu. Jadi artinya kalau memang ini safe, ini efisien dan ini green, potensinya harus kita lihat gitu ya. Nah ini jadi yang pertama tadi human resource, yang kedua energi, yang ketiga memang terkait dengan regulatory framework ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, di region Asia Pasifik ini kita boleh dibilang dalam konteks pembangunan data center kita tertinggal jauh dari Malaysia, dari Vietnam ataupun dari Bangkok, Thailand ya. Jadi kalau kita boleh jujur, onshoring data regulation itu di negara-negara itu ketika mereka sudah terapkan, ternyata menumbuh kembangkan industri data center. Jadi kalau kita bicara strategik naratif Pak Prabowo untuk bisa reach GDP di 8%, sebenarnya fokus dengan investment di digital infrastructure saja sudah besar. Karena per 1 megawatt data center itu untuk tier 3 ya, butuh dana sekitar 10-11 juta dolar untuk membangun construction-nya dari sisi building-nya, kemudian mechanical dan electrical dan coolingnya gitu ya, di luar tanah. Artinya kalau kita bangun 10 megawatt aja itu udah sekitar 110 juta dolar. Atau kalau kita bangun 100 megawatt berarti udah 1 billion dolar lebih gitu ya, pembangunan data center. Dan itu akan melibatkan banyak sekali perusahaan construction, sistem integrator untuk mechanical, electrical, juga tenaga ahli yang akan terlibat di sana mulai dari data center infrastructure, IT infra sampai ke cloud engineers gitu. Jadi akan banyak domino efek yang terjadi kalau kita menerapkan lagi onshoring data regulation sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal kompetisi gitu ya Pak, bagaimana Bapak menilai daya saing industri data center dibandingkan negara-negara ASEAN yang tadi Bangkok, Malaysia, seperti lainnya, khususnya dalam hal regulasi dan kebijakan yang ada sendiri Pak? Nah ini menarik ya, kalau kita lihat sebenarnya energy cost di Indonesia itu salah satu yang terbaik di region ini ya. Jadi Thailand itu jauh lebih tinggi sebenarnya dibandingkan kita. Dan kalau kita bicara green energy, potensi kita jauh lebih besar dari negara-negara yang ada di region ini ya. Kalau kita bicara wind turbine, ini potensinya besar sekali. Bahkan BlackRock sudah bangun sekitar 60 megawatt melalui Vena Energy di Jeneponto, di Makassar. Artinya mereka sudah memikirkan bagaimana menggunakan green energy untuk bisa menggerakkan ekonomi di daerah itu ya, di Jeneponto. Tapi memang wind turbine ini terbatas di daerah-daerah pesisir biasanya, karena kebutuhan dari turbine ini sekitar 5 km per jam. Kalau kita bicara terkait dengan wave turbine ya di gelombang laut itu juga besar sekali. Kalau kita bicara geothermal, Flores dan NTT itu banyak sekali potensi geothermal, lebih dari 20 gigawatt ya yang bisa dieksplor. Atau kalau kita bicara terkait dengan solar farming, terutama wilayah di Indonesia Timur itu juga sangat baik radiasi mataharinya, sehingga per 1 hektarnya itu bisa generating lebih dari 1 megawatt gitu ya. Nah ini sebenarnya potensi-potensi besar yang potensially juga bisa menarik investment asing, karena Indonesia lah negara yang secara green energy potensinya terbesar. Kedua, potensi penduduknya juga ya, kita ada bonus demografi sebenarnya yang besar. Artinya kalau kita bisa menyediakan tenaga ahli yang mumpuni di sektor industri data center ini juga akan mendatangkan banyak sekali potensi investor. Nah, kalau yang ketiga itu memang terkait dengan fiber connectivity ya, dalam konteks subsea cable. Jadi Indonesia ini juga sudah kaya secara connectivity, karena sudah banyak pelaku industri yang melakukan investment untuk bisa menghubungkan subsea cable kita ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang gitu ya. Jadi sudah sangat kaya. Jadi Indonesia dengan bantuan regulasi pemerintah yang baik, sebenarnya bisa menjadi data center hub untuk Asia Pasifik, region Asia Pasifik. Dan harusnya kita bisa berperan lebih strategis dibandingkan sekarang gitu ya. Kalau with all due respect, saya melihat sekarang kita masih dianggap sebagai negara konsumen gitu. Jadi TikTok usernya terbesar di Indonesia, 120 juta user. Tapi ByteDance malah bangun data centernya di Johor Bahru ataupun di Bangkok gitu ya. Nah ini harusnya kan di Indonesia gitu. Oke, tadi kita sudah membahas
mengenai kebijakan dan regulasi data center dan cloud computing di Indonesia. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas peluang bisnis dan pasar data center dan cloud computing di Indonesia. Jadi nantikan episode berikutnya.